Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagian pertama, peristiwa-peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya antara Jepang dan sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945 dengan wakil sekutu Jenderal Douglas MacArthur dan wakil Jepang Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. Pemboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Pemboman itu dapat dikatakan sebagai puncak operasi pihak sekutu. Seperti layaknya permainan catur, Jepang disekak mati menggunakan permaisuri. Sebelumnya, bidak-bidak catur lain dari pihak sekutu seperti operasi kapal-kapal selam dan penyebaran ranjau di lepas pantai Jepang telah menghancurkan sebagian besar armada dagang Jepang. Hal itu ditambah lagi dengan pemboman sekutu atas kawasan-kawasan industri strategis di Jepang, termasuk industri galangan kapal. Sebelum jatuh bom atom atas dua kota penting itu, jurnal perang markas besar Kekaisaran Jepang bahkan sudah meramalkan bahwa tidak ada lagi harapan bagi Jepang untuk menang. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengorbankan nyawa 100 juta rakyat Jepang sebagai bom hidup agar musuh kehilangan semangat bertempur. Yang kedua, perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Sekitar setahun sebelum penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu, tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso telah mengumumkan sikap resmi pemerintah Jepang bahwa daerah Hindia Timur, Indonesia, akan diperkenankan merdeka. Untuk itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa, Letjen Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya sebuah badan atau lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan yang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut disahkan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sesuai namanya, badan ini bertugas menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan berbagai hal terkait dengan masalah tata pemerintahan Indonesia ketika kelak diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Kebanyakan anggotanya orang Indonesia, dengan ketua Rajiman Widyodiningrat. Sehari setelah pemboman sekutu atas kota Hiroshima, yaitu tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Kehancuran besar akibat serangan sekutu dan pemboman atas kedua kota penting ini membuat Jepang tak berkutik dan menyerah secara resmi pada 15 Agustus 1945. Berita tentang pemboman dua kota besar itu sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada hari yang sama, 9 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Widyodiningrat
selaku mantan ketua BPU-PKI terbang ke Dalat, Vietnam, markas besar Angkatan Bersenjata Jepang di Asia Tenggara, atas permintaan Marsekal Terauchi. Sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation (BBC) tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Informasi itu di satu sisi menggembirakan. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar ke kalangan aktivis pergerakan, baik golongan tua maupun golongan muda. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh ke Dalat berkaitan erat dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Hal itu berarti kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari agenda pembicaraan. Di sisi lain, informasi tersebut juga telah menjadi sumber ketegangan baru di kalangan kaum aktivis dan tokoh pergerakan nasional, terutama antara golongan tua dan golongan muda. Masalahnya bukan terletak pada apakah kita akan memproklamasikan kemerdekaan atau tidak, melainkan bagaimana proklamasi itu dilaksanakan. Apakah dengan campur tangan Jepang ataukah tanpa campur tangan Jepang? Bersikap kooperatif dengan Jepang ataukah bersikap non-kooperatif? Golongan tua yang diwakili Soekarno dan Muhammad Hatta menghendaki sikap kooperatif dengan Jepang. Artinya, hal-hal yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan mesti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Jepang. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan tidak perlu dilakukan tergesa-gesa. Ada dua pertimbangan mendasar Soekarno. Yang pertama, belum ada kepastian Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Yang kedua, Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Sementara itu, golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir bersikap non-kooperatif. Itu berarti, menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai keinginan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas usul ataupun persetujuan Jepang. Bagaimana persisnya dinamika perbedaan pendapat itu? Mari kita ikuti lebih dekat prosesnya hari demi hari, mulai tanggal 9 Agustus sampai menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus, sekembalinya dari Dalat, Vietnam, ketiga tokoh mengabarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Sehari setelahnya, yaitu tanggal 15 Agustus, perjanjian penyerahan diri Jepang kepada sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri. Pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 Agustus, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh telah menerima kabar menyerahnya Jepang. Pada tanggal 15 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju ke Konings Plain yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus sore, Soekarno dan Hatta mengumumkan dan mengundang pertemuan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus sore harinya, Sultan Syahrir menemui para pemuda di Markas Pemuda di Menteng Raya untuk melaporkan perkembangan terbaru, terutama rencana Soekarno dan Hatta menggelar sidang PPKI, yaitu tanggal 16 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus malam harinya, yaitu sekitar pukul 20, golongan muda dipimpin Khairul Saleh menggelar rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur
untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada malam tanggal 15 Agustus, setelah mendapat laporan dari Darwis dan Wicana, golongan muda kembali menggelar rapat, kali ini di Jalan Cikini nomor 31. Dalam rapat itu, mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, yaitu sekitar pukul 04, sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wicana dan Khairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian disebut peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga, penyusunan naskah proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus, Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Mayor Jenderal Muichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda. Ia tidak mau menerima Soekarno dan Hatta dan lantas memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima mereka. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebab perjanjian kapitulasi mensyaratkan Jepang menjaga status quo di semua negara yang didudukinya. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menghiraukan Nishimura dan langsung bergegas menuju rumah Laksamana Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna melakukan rapat menyiapkan teks proklamasi. Turut bersama mereka Ahmad Subarjo, Soekarni, Burhanuddin Muhammad Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruangan bawah tangga ditemani BEM Dia. Naskah yang telah diketik kemudian dibubuhi tanda tangan. Soekarno dan Hatta yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani Soekarno dan Hatta di atas piano milik Laksamana Maeda. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta. Namun Soekarno khawatir pelaksanaan proklamasi di tempat tersebut akan memicu bentrokan antara tentara Jepang. Maka akhirnya disepakati upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Proklamasi nomor 1, yaitu pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi dengan sejumlah pemuda. Mereka berbaris dengan tertib menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Para pemimpin bangsa baik dari golongan tua maupun golongan muda berdatangan ke lokasi tersebut. Tanggung jawab keamanan lokasi diserahkan kepada anak buah Udanco Latif Hendraningrat. Tiang bendera yang terbuat dari sebatang bambu yang telah disiapkan oleh Udanco Sahut ditancapkan di halaman rumah Soekarno itu. Di tiang ini, bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati akan dikibarkan. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat,
Pembacaan naskah proklamasi dimulai. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar. Inilah isi dari teks naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa penting yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini telah membawa perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga, negara Republik Indonesia lahir. Yang kelima, penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hosokanri Kyoku atau Pusat Jawatan Radio, yaitu Waidan B. Palenewan. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor berita Domei yang bernama Syarudin. Selanjutnya, ia memerintahkan operator radio F. Wus agar berita proklamasi segera diudarakan oleh 3 penyiarnya, yaitu Yusuf Ronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! NKRI harga mati. Salam jas merah. Terima kasih.